Cita karena bulan ini memang khusus ya. So December is a special month. It's full of joy. Ya, nah nanti kita akan sama-sama renungkan apa sih yang melatar belakangi kenapa bulan ini menjadi sesuatu hal yang istimewa. So today we want to reflect that what makes Christmas or what makes December special. Ya, tapi kita nggak mau kehilangan inti daripada apa yang kita kenal dengan istilah perayaan Natal. So we want to focus on the meaning of Christmas, yeah? Oke, hari ini kita akan kembali mempelajari dan merenungkan makna dan pesan Natal. So we reflect on the message and meaning of Christmas. Karena ini sebenarnya adalah peristiwa yang penting untuk kita bisa benar-benar mengerti. This is a very important event for Christians, yeah? Sehingga kita bisa mensyukuri, menghayati, dan bersukacita akan kelahiran Yesus Kristus. So we can be grateful, we appreciate, and we rejoice the birth of Jesus. Nah, berbicara tentang kelahiran, When we talk about birth, secara umum setidaknya terkait dengan dua hal. in general, there'll be two related things that we're thinking Yaitu about. silsilah And that is genealogy dan peristiwa. and the events surrounding the birth. Setuju? Do you agree? Jadi kalau dibilang, kamu anaknya siapa? Nah, If people ask you, whose child are you? berarti itu silsilahnya yang ditanyakan. So your ancestors, yeah? Kalau They're ditanya talking about. bagaimana kelahiran kamu, And how was your birth? itu berarti menanyakan peristiwanya. What were the events surrounding your birth? Nah, jadi silsilah menjelaskan keturunan dari siapa So genealogy explains from whom the descendants are from, yang berhubungan dengan suku, budaya, status sosial, dan lain sebagainya. and it's related to ethnicity, culture, social status. Silsilah menjelaskan identitas bayi yang lahir tersebut. So it identifies the identity of the baby, yeah? Sedangkan peristiwa menjelaskan apa yang terjadi And the events explain what happens baik sebelum kelahiran, before the birth, ketika proses kelahiran, during the birth, dan pasca kelahiran. and after the birth. Nah, dalam konteks Indonesia sangat lazim berdasarkan dari silsilah dan peristiwa kelahiran itulah yang akan mempengaruhi pilihan nama dari anak yang baru lahir. So in Indonesian context, yeah, the genealogy and the events that happen will be influential in naming the baby. Karena terdapat filosofi di dalamnya. There is a certain philosophy behind Contoh, it. As an example, Sugih Sugi. itu berarti kaya ya. Sugi means wealthy, yeah. Dan beberapa ada yang si makmur Makmur. ya. Karena itu memiliki filosofi tertentu di dalamnya. So there's a certain reason behind it. Nah, dalam budaya tertentu di Indonesia, hal pertama yang berkesan atau yang menjadi harapan bagi orang tua terhadap bayi yang baru lahir, maka itulah yang menjadi nama bayi tersebut. So what made a deep impression, or also something that represents the hope of the family towards this baby? Ya, contoh saya punya teman yang namanya Banteng. For example, Banteng. Ya, karena mungkin ada orang tua yang mendapatkan kesan tertentu. Maybe the parents, what's Banteng? Banteng, Red Bull. iya Red Bull. Okay. Ya, oke. Kemudian ada yang namanya Vespa. Vespa? Ya, it's true. Okay. Ya, namanya brand daripada salah satu A brand from a scooter, yeah, ya Vespa. skuter. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari keluarga saya. So one of the examples that come from Pastor Oke, Manuel's ada family. yang tahu nama lengkap saya? Anyone knows his full name? Pastor Manuel's full name? Kalau benar dapat coklat. You get chocolate if you Jangan get... nyontek, jangan nyontek. Oke, nanti dapat coklat ya pulang. Yeah, you get chocolate after this. Oke. Hah? Oke, nama saya Immanuel Edi Panahatan Sitorus. Yeah, Okay. that's his full name. Orang tua saya menjelaskan tentang nama saya adalah seperti ini. So his parents explained his name like this, yeah? Immanuel itu nama dari rumah sakit di mana ibu saya melahirkan. He was born in Emmanuel Hospital. Yaitu di Rumah Sakit Immanuel di Bandung. In Bandung, Emmanuel Hospital. Kemudian Edi itu nama dari dokter kandungan atau obgyn yang membantu ibu saya melahirkan. Eddie is the OBGYN that helped to deliver Nama him. dokternya Edi Sumargo. Eddie Sumargo, famous Dokter doctor. terkenal pada waktu itu ya. Yeah. Nah, kemudian Panahatan artinya sampailah Panahatan means to have arrived. atau sudah sampai ya. Nah, Sitorus adalah nama keluarga yang menunjukkan silsilah saya, yaitu orang dari suku Batak
dan bermarga Sitorus. Sitorus is the family name, shows the lineage, yeah? Jadi Anda bisa bayangkan bahwa nama seseorang bisa menunjukkan identitas, silsilah, dan juga peristiwanya. So someone's name can represent his whole family background. Ya, walaupun tentunya ada alasan lain yang lebih khusus kenapa orang tua saya menamakan saya Immanuel Edi Panahatan Sitorus. But there are of course other more specific reasons as to why he was named this. Oke, name. sekarang kembali ke Alkitab. Let's go back to the Bible. Nah, bagaimana demikian juga halnya dengan kelahiran Yesus dalam kitab Matius dan Lukas, itu sebenarnya tertulis silsilah Yesus yang menunjukkan identitas dia. So this is true likewise for Jesus, yeah. In the books of Matthew and Luke, Jesus' genealogy was written. Ya, di Matius 1 nanti bisa dilihat di rumah, itu menuliskan silsilah Yesus secara lahiriah yang menjelaskan bahwa dia merupakan garis keturunan dari Raja Daud, nenek moyangnya. So in Matthew, you see that Jesus was shown to be a descendant of King David. Dan itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan para nabi di Perjanjian Lama. And that was in accordance with the prophecies of OT prophet. Dan di Lukas 2 dituliskan bahwa silsilah Yesus secara ilahi, yaitu dari Allah, anak Allah. Luke 2, it shows that Jesus was from God. He was the son of God. Jadi secara ilahi, Yesus itu bukanlah dari benih Yusuf, ayah jasmaninya. So Jesus was not born from the seed of his physical father Joseph. Melainkan Maria mengandung dari Roh Kudus, dan itulah yang merupakan peristiwa penting. But Mary conceived from the Holy Spirit, and this is the crux of the message. Dari pesan Natal. This is the crux of the Christmas message. Di mana dalam iman Kristen Allah berinkarnasi menjadi manusia yang terlahir melalui perawan suci, yaitu Maria. Where God was incarnated as a human being born of a virgin. Yes, bahwa Christmas adalah atau Natal berbicara tentang kelahiran, Yes, Christmas is about birth, tapi bukan kelahiran yang biasa. but it wasn't a normal or a boring birth. Karena ini peristiwa kelahiran Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui perawan suci, yaitu Maria. It was God incarnating as a human being. Nah, bagaimana dengan nama yang diberikan? What about the name? Yesus, yang artinya adalah penyelamat. The name Jesus means savior. Atau dalam bahasa Ibrani berarti Allah adalah penyelamat. Or in Hebrew, it means God is the savior. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Because Jesus is the one who will save Nah. humanity from sin. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang nyata. It's important for us to know that Jesus was a real person. Apakah Anda meyakini bahwa Yesus adalah nyata? Do you believe that Jesus was a real person? Amen. Amen? Yeah. Oke. Dia adalah pribadi yang nyata dan peristiwa kelahirannya tertulis di dalam sejarah adalah benar demikian. So Jesus was a real person and the events surrounding his birth was recorded historically true. Bukan mitos. It's not a myth, Tapi ini adalah benar terjadi demikian. but it happened that way Dan itu merupakan bukti keilahiannya. and it proved his divinity. Nah, ini penting nih. Kita tidak dapat mengenal Yesus jika kita tidak memahami dan percaya bahwa dia itu nyata. So we cannot have a real relationship with Jesus if we do not believe that he was a true person with real events happening in history. Kita bukanlah pengikut Yesus jikalau kita tidak memahami dan percaya bahwa dia itu nyata. We cannot count ourselves as followers of Jesus if we don't even believe that he's true. Jadi kalau kita bilang bahwa saya Kristen, saya mengikut Yesus, kita harus percaya bahwa dia itu nyata. If we believe that, if we are Christians and we are followers of Jesus, then we believe that Jesus was true, Jesus was real. Oleh karenanya Allah mau untuk kita percaya kepadanya melalui iman. So God wants us to have faith in him. Oke, mari kita sekarang baca di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Luke chapter 2, verses 1 to 7. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. So for you guys who speak in English, you can see on the screen. Oke, Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di dalam perikop peristiwa kelahiran Yesus yang baru saja kita baca, So in this passage that we just read,
kita menemukan bahwa Yusuf dan Maria menghadapi satu masalah. We find that Joseph and Mary faced a significant problem. Nah, setelah peristiwa ajaib kehamilan Maria yang mengandung dari Roh Kudus, ini peristiwa ajaib ya. So this was after the miraculous event of Mary's pregnancy before her marriage to Joseph. Ya, sebelum mereka menikah itu Maria sudah mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Before they got married, she was already pregnant by the Holy Spirit. Nah, mereka menghadapi masalah yang baru. So they faced a new problem. Dikatakan bahwa mereka tidak menemukan rumah penginapan So they couldn't find accommodation. untuk beristirahat dengan baik, mengingat sudah dekat waktu bagi Maria untuk melahirkan. And it was almost time for Mary to give birth. Paham sampai sini? Oke, nah hingga waktu persalinan di dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan, ini satu hal yang mungkin baru bagi Anda sekalian, tapi ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan mungkin bagi beberapa orang. Ditulis bahwa Maria melahirkan anak laki-laki, lalu dibungkusnya. Dikatakan dibungkusnya, itu oleh Maria, oleh dia sendiri dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. So in Luke chapter 2 verse 7, it says that Mary gave birth to a son, then wrapped him up herself in swaddling clothes and laid him in a manger. Apakah Anda menangkap sesuatu di situ? So is there something that you caught there? Itu menjelaskan dan memberikan informasi kepada kita bahwa Maria melahirkan sendiri. So this tells us that Mary gave birth alone. Lonely. She was lonely. She was alone when she Tanpa was giving birth. keluarga, saudara atau teman-temannya yang dapat membantu persalinannya. Without her family, relatives or friends by her side when she was giving Bahkan birth. dia tidak dibantu melahirkan oleh bidan. She didn't even have a midwife. Bisa Anda bayangkan? Can you imagine? Di malam yang dingin, In a cold night. dan Anda tahu di mana dia melahirkan? And where was she giving birth in? Where? A manger. Yesus ditaruh di palungan, tapi tempat di mana palungan itu berada adalah di kandang binatang. So it was a stable, yeah? She gave birth in a stable with animals. Jadi Allah terlahir di palungan yang berada di kandang binatang. God was born in a manger in a stable. Sekarang kesan apa yang muncul di pikiran kita ketika kita mengetahui bahwa Yesus lahir di kandang binatang? So what goes through our minds when we think that over? Allah pencipta langit dan bumi, God of the heaven and earth, dia bisa milih sih di mana aja dia bisa lahir. He could have chosen wherever to give birth. Tapi kenapa dia pilihnya di kandang binatang? Why did He choose a stable? Apakah kita pernah memiliki pengalaman berkunjung ke kandang binatang? Have you ever been to an animal cage? Ada? Yes. Kandang domba, ada yang pernah ke kandang domba? A sheep pen? Wah, anak kota semua ya. All of you from the city. Kandang domba, kandang sapi? Pernah ya? Cow? Yeah. Oke. Nah sekarang bayangkannya ini adalah kandang binatang di 2000 tahun yang lalu. So imagine this was a stable 2,000 years ago. Jadi jangan berpikir ini kandang binatang di kebun binatang di zaman modern. So this is not a modern zoo, yeah? Yang selalu ada petugas yang membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Where there are caretakers who take care Jadi of the poop and Maria everything. melahirkan di tempat yang kotor, bau, dan paling tidak nyaman yang pernah dialami oleh seorang wanita. Bagi Anda yang seorang wanita yang pernah melahirkan anak, can you imagine? So Mary gave birth in a smelly, dirty, and the most uncomfortable place in the world, yeah? If you as women, have you ever given birth? Can you imagine giving birth in a stable? Tapi itu yang tertulis. But that's what happened. Raja di atas segala raja, juru selamat dunia lahir di kandang binatang yang kotor, bau, dan tidak menyenangkan. So that was where the King of Kings was born. Nah, kalimat bayi yang terbaring di palungan ini merupakan satu hal yang penting. Karena ini muncul sebanyak 3 kali dalam Lukas pasal 2. So this is significant when baby Jesus lying in the manger appeared 3 times. Berarti ada penekanan, makna di baliknya. So there is meaning, there is significance to it. Nah, tadi kita udah baca di ayat 7 bahwa itu merupakan pesan inti Natal. Bahwa Yesus terlahir di palungan di kandang binatang. So verse 7, baby Jesus lying in the manger is the core of the Christmas message itself. Baik, sekarang kita akan membaca kembali di selanjutnya di ayat 8, Lukas 2 ayat 8 sampai 19 saya akan bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. So that was Luke chapter 2 verses 8 to 19. Ya, nah kembali kita lihat di ayat 11 bahwa bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. So again in verse 11 it says, the baby Jesus was wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Nah malaikat menyampaikan itu kepada para gembala yang merupakan tanda untuk diberitahukan para malaikat kepada para gembala yang di ladang untuk menemukan bayi Yesus Kristus juru selamat dunia, yaitu yang terbaring di palungan. So that was a sign, from the angels telling the shepherds, this is how you find the baby Jesus, who's the savior of the world, wrapped in swaddling clothes. Dan ada hal yang menarik juga di sini. And there was something very interesting here. Bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus pertama kali diberitakan hanya kepada para gembala. And the good news about the birth of Jesus was first announced only to a bunch of shepherds. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Today a savior was born to you, namely Christ the Lord, in the city of David. Ini sangat menarik. Very interesting. Pertama kali kabar gembira tentang kelahiran Yesus tidak diberitakan kepada tokoh agama, pejabat tinggi, atau orang-orang berpengaruh lainnya. How the good news of Jesus' birth was not announced first to religious figures or high-ranking officials or any other famous or influential people, Tapi kepada para gembala. but the shepherds were the first to be told. Nah pertanyaan yang muncul adalah kenapa pertama kali kabar tersebut diberitakan kepada para gembala? And that is a very interesting question. Why the shepherds? Kan bisa bayangkan kalau diberitakan kepada pemimpin agama, kepada para raja, dan berita cepat tersebar, betul? Maybe if you were to tell the king first or someone influential, like the influencers or YouTube or something, they would be like, the news would spread quickly. Iya, untung dulu nggak ada teknologi ya. No technology in the past. Posting. Oke. Ya, nah para gembala pada dasarnya adalah sekelompok pekerja rendah yang tidak berarti. So herders were insignificant people. Karena mereka mengerjakan tugas-tugas yang remeh. So they performed trivial tasks. Mereka berpendidikan rendah dan dibayarnya juga rendah. They were poorly educated and they were poorly paid. Sound familiar? Sounds familiar? Ya bagi Anda yang merasa diri rendah, tidak berpendidikan tinggi, dibayar rendah, jangan berkecil hati. So maybe Tuhan peduli dengan kehidupan kalian. if you feel like you're not so highly educated and you're not paid as well as you should, but Jesus takes care of you. Oke, bahkan para gembala ini tidak memerlukan banyak keterampilan. So they don't have many skills. Oleh karenanya tugas menggembalakan seringkali diberikan kepada anak-anak. And because it was such low skill, the task was often given to children. Masih ingat kisah Daud? You remember Ya. David? Oleh karenanya karena nggak terlalu penting diberikan kepada anak-anak. Yeah, so it wasn't a very important thing, so it was given to children. Oke, namun dalam jenjang sosial Yahudi, para gembala adalah orang-orang yang paling rendah karena mereka harus menggembalakan domba 7 hari seminggu. So moreover, on the Jewish social ladder, shepherds were on the lowest rung because Jadi nggak ada hari libur. they worked tending the sheep 7 days a week. Sound familiar? Ada yang bekerja tidak ada hari libur? 7 days a week. Bekerja seperti, ya. Who works like a shepherd 7 days a week? Ya, dan karenanya mereka nggak bisa menjalankan hari Sabat seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. And because of that, they could not observe the Sabbath, Dan ini yang terakhir adalah orang-orang memandang para gembala sebagai orang buangan. So people tend to look at shepherds as outcasts. Jadi tetapi pertemuan para gembala dengan para malaikat itu mengubahkan hidup mereka. However, the shepherds meeting with the angels changed their lives.
Karena kita bisa lihat bahwa malaikat berbicara kepada mereka tentang kabar baik kelahiran Yesus. When the angels were telling them about the good news of Jesus. Dan lalu di ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. In verses 13 and 14, suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God. Glory to God in the highest heaven, they sang, and peace on earth for all those pleasing him. Bisa Anda bayangkan orang rendahan Can you imagine people from the lowly yang dibuang dari sosial, who were kelompok outcasts? sosial, yang diabaikan, They were neglected. yang mereka jauh di padang hanya untuk mengembalkan kambing domba. Yeah, they were far off in the fields. Dalam seketika dia melihat ada malaikat berbicara kepada mereka. And suddenly there was an angel that appeared to Dan them. dikatakan ribuan malaikat bernyanyi memuji dan memuliakan Allah. Thousands of angels praising God. Saya yakin ini merupakan pengalaman perjumpaan yang luar biasa bagi para gembala di padang karena mereka menerima berita dan pesan untuk pergi melihat bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan dan kemudian mereka melihat pertunjukan ribuan malaikat bernyanyi memuji Allah dengan penuh kemuliaan dan saya yakin ini pasti sangat spektakuler. Yeah, so it was an extraordinary experience, the shepherds in the field, when suddenly angels appeared before them. It was unforgettable. Ada ketakjuban yang luar biasa dan takkan pernah terlupakan. It was amazing, spectacular. Bisa Anda bayangkan bahwa seketika mereka melupakan keberadaan mereka sebagai orang rendah. So instantly they forgot their own identities as lowly people Sebagai orang yang susah. who live difficult lives. Karena apa yang mereka dengar dan lihat memberikan kegairahan dan harapan hidup. Because what they heard and saw gave them excitement and life. Itulah Yesus yang lahir. And Memberikan harapan that's what Jesus was born for, to bring dan hope mengubah kehidupan. and to change Nah, lives. sekarang kita lihat di ayat 15 sampai 16. Verses 15 to 16. Setelah mereka melihat itu semua, After kemuliaan Allah melalui para malaikat, the shepherds witnessed the angels, dikatakan bahwa ayat 15-16, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu, nah ini penting, mereka cepat-cepat pergi. the shepherds said one to another, "Let us go to Bethlehem to see what is happening there as the Lord has told us." Then they quickly left. Jadi kota Bethlehem itu berada di belakang bukit. So Bethlehem sat on behind a hill. Jadi dia butuh waktu 3 kilometer lah kurang lebih untuk berjalan atau berlari. Karena dikatakan cepat-cepat ya untuk bergegas lari atau berjalan menuju ke kota Bethlehem. So it was 3 kilometers away, from where they were at the fields. Dan malaikat nggak bilang rumahnya warna apa. The angel didn't tell them the Atau house. kandangnya ada corak warna apa. Malaikat nggak bilang itu. Or the angels didn't give them any description. Nggak Yeah? ada hal yang benar-benar detail tentang di mana tempatnya. Or there wasn't a detail that Yang shows. hanya dikasih tahu oleh para malaikat kepada para gembala yaitu ada bayi Yesus yang terbaring di palungan. So the only thing that the angel said was there was a baby Jesus lying in a manger. Jadi apa yang harus mereka lakukan? So what do they have to do? Cari tahu. So they had to find out. Gak mungkin mereka bikin pengumuman karena mereka orang rendah dan gak mungkin mereka tuh datang ke bait suci misalnya atau ke sinagog dan mengatakan tahu nggak ada bayi yang lahir. Gak mungkin. Mereka orang rendah, terbuang, gak punya hak untuk berbicara. So they were lowly people. They had to find out on their own with their own resources as to what happened, the information. Tapi apa yang mereka lakukan But what they did itu luar biasa. was extraordinary. Mereka merespon apa yang mereka dengar Tuhan katakan. So they responded to what they heard God say. Mereka melakukan satu respon yang signifikan. They gave a significant response. Saya bisa bayangkan mereka tiba setelah melewati bukit, Can you imagine after they went over the hill dia mulai ngintip mungkin di kandang satu and they were looking for all the stables, yeah, which atau one? ketok dikit, permisi, And they bisa were lihat knocking dan on lain the doors. sebagainya. Hey, can I? Tapi tahu nggak, pada waktu itu tuh sangat-sangat padat. At that time, the population was full. Ya nggak mudah karena semua orang kembali datang, ada yang berasal dari Bethlehem, Yerusalem dan lain sebagainya untuk sensus. Yeah, so at that time the census was happening, so that would have been a very populated place at that Tapi time. dikatakan mereka berupaya menemukan bayi Yesus. But they tried to find Jesus. Dan ketika mereka ketemu dengan bayi Yesus, And when they met Jesus, apa yang dikatakan? Itulah ketiga kalinya muncul bahwa para gembala itu melihat
Yesus sedang berbaring di dalam palungan. So in verse 16, when the shepherds met Mary and Joseph, it is written again that the baby Jesus was lying in a manger. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa lihat dari apa yang sudah kita baca? So what's the conclusion? Pertama, The first. fakta bahwa Yesus terlahir di dalam palungan, di kandang binatang, memiliki pesan khusus. Oleh karenanya, ditemukan sebanyak 3 kali di dalam Lukas 2. So the fact that Jesus was born in a manger in a stable is so remarkable, so much so that it was written 3 times in chapter 2. Ini pesan penting yang jangan pernah kita lupakan. It is a crucial matter. Bukan sesuatu hal yang malah kita menjadi malu. It's not something that we should be ashamed of. Karena Allah yang disembah orang Kristen lahir di kandang binatang. Because, you said the Christian God was born in a Tapi manger. ini adalah pesan penting But this is a very important dan message. merupakan gambaran tentang Allah It is a picture of God yang toleransi. Can you imagine? Toleransi. who tolerated Dengan kotoran dan bau, the dirt and stench, kebusukan the stench, the di odor dalam kandang binatang, in the stable tempat kelahiran anaknya, where Jesus was born. yang merupakan metafora dari yang cocok. So this is a very suitable metaphor Metafora yang cocok untuk peristiwa selanjutnya tentang Yesus sebagai juru selamat as the subsequent events of Jesus as the Savior yang menanggung kehinaanmu, who endured the yang menanggung humiliation, kekotoranmu, the filth, yang menanggung segala bau busuk, the decay dosa yang kita lakukan. from the sins that we've committed. Dia mati di Golgota He died on Golgotha untuk menanggung itu semua. to bear all our sins. Bisa Anda bayangkan? Can you imagine? Kita nyanyi Holy Forever. When we sing Holy Forever, Allah yang kudus, a holy God, dia toleransi dengan ketidakkudusan. He tolerated all that unrighteousness. Dengan berinkarnasi menjadi Yesus melalui bayi Yesus dari rahim Maria He incarnated as a human being through Mary's womb untuk menyelamatkan Anda dan so that saya. He can save you and I. Nah, ini adalah kegenapan atau pengertian daripada kalau kita ingat atau kita pernah baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. So in Philippians chapter 2 verses 6 to 8, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Can you imagine? Allah merendahkan dirinya. God humbled Himself Dan taat sampai mati. and became so obedient as Bahkan sampai mati di kayu salib to die a untuk criminal's Anda dan death saya. on the cross. Itulah kenapa dia toleransi. Datang ke tempat yang bagi semua wanita tidak ada yang pernah mau melahirkan di kandang binatang. So that was His goal, to save you and I. Itu hina. It was humiliating, Tapi Allah memilih. but God chose to Supaya do kita that tahu so that we know Allah yang kudus. the holy God Toleransi can tolerate dengan ketidakkudusan kita. the Supaya unrighteousness kita bisa kudus. so that we can become holy. Diselamatkan We can be saved oleh karena Yesus. because of Jesus. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari ini semua? The second point, Para gembala memiliki arti bahwa Allah peduli dengan orang-orang terbuang dan terabaikan. so the shepherds represented the outcasts and neglected people. Dan ini berbicara tentang sikap hati di dalam kesederhanaan So this is a simple heart attitude, yang sangat diperlukan untuk kita siap mengalami perjumpaan dengan Allah So this is a necessary heart attitude because dan it siap opens the melakukan way. kehendak Allah. It opens the way for encountering God and is always ready to do God's will. Kita bisa lihat bahwa Allah menyukai orang yang rendah hati. God loves the humble. Allah menyukai orang yang memiliki kesederhanaan. God loves people who are simple. Makanya dia bikin pernyataan bahwa menerima dia harus seperti kita ketika kita menerima anak-anak. That's why He says, children come to me, because He accepts children and He needs to accept us as children are. Ya. Nah, yang ketiga, Natal bukanlah perasaan senang. Oke, garis bawahi, Natal bukanlah perasaan senang. So Christmas is not just a happy feeling, Yang karena suasana yang diciptakan It's not a feeling of happiness brought about by the atmosphere. melalui alunan musik. Maybe- I'm dreaming of a white. Ya, alunan musik lain sebagainya. Maybe through the Christmas music like he sang. Melalui makanan, Food. ada nastar. Oh, pineapple Apa lagi? tarts. Salju-salju apa? Snow. Putri Putri salju. salju. Gingerbread. Kacang goreng. Kacang goreng. Ya.
dan lain sebagainya. Yeah. Atau karena segala keindahan dekorasi, tempat-tempat yang kita kunjungi yang bisa menimbulkan rasa senang. Or maybe the happiness, the happy feelings that maybe the decorations can bring to us. Itu bukanlah Natal. But that is not Christmas, yeah? Natal bukanlah perasaan. Christmas is not a feeling. Natal berbicara Allah mendekat kepada manusia dan terlahir di dalam kerendahan. Christmas speaks of God approaching humans and choosing to be born in the humblest circumstances. Peduli dan mengasihi manusia yang terbuang dan terabaikan It speaks of God caring and loving humans oleh karena dosa manusia. who are outcasts and neglected because of the wages of sin. Natal berbicara Allah memberikan harapan dan keselamatan bagi manusia yang menerimanya. It speaks of God giving hope and salvation to humans who accept Him. Itulah damai dan sukacita yang sesungguhnya yang hanya kita bisa dapatkan melalui Yesus Kristus. So that is true joy and peace. We can only get it through Jesus Christ. Dan yang terakhir adalah nyanyian pujian malaikat pada ayat 13, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. And point number four, the angel's hymn in verse 13, which says, "Glory to God in the highest and peace on earth among men with whom He is pleased." Menjelaskan bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya hanya dapat dihasilkan dari keselamatan sejati melalui Yesus Kristus. So true peace you can only result from true salvation through Jesus Christ. Para malaikat memuji Allah karena Allah mengirimkan keselamatan ke bumi dalam pribadi Yesus Kristus. So the angels in heaven constantly praise God the Father, glorifying Him in heaven because He sent salvation to earth. Dan itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. And that reconciled humanity to God through the person of Jesus. Itulah Natal. So that is Christmas.